didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa Nusantara Televisi di seluruh penjuru tanah air, bahagia sekali kami pagi ini, saya Muniati Sulam Susetio bisa hadir menyapa Anda dalam mimbar dakwah Islam Nusantara yang ditayangkan hanya di Nusantara Televisi, sahabat kita semua, dengan tema toleransi kunci perdamaian. Dan pada pagi hari ini kita akan berdiskusi dengan topik membangun toleransi dan moderasi beragama dengan tujuan meluruskan faham agama Islam sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Sudah hadir di studio kita pada pagi hari ini yaitu dua narasumber. Yang pertama adalah Bapak Kiai Haji Abdul Manan Agani. Beliau adalah Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama bidang dakwah dan masjid. Assalamualaikum Pak Kiai, selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir. Dan di sebelah Pak Kiai Abdul Manan adalah Bapak Wawan H. Purwanto, yakni Deputi 7 Badan Intelijen Negara BIN. Selamat pagi Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah hadir dalam acara Mimbar Dakwah Nusantara pagi ini. Dan langsung saja kita akan berdiskusi di mana kita melihat fenomena akhir-akhir ini di negeri tercinta ini. Banyak sekali para pendakwah atau para ustadz yang menyampaikan tausiahnya atau menyampaikan ajaran agamanya dengan cara memvoniskan atau mengkafir-kafirkan atau membid'ah-bid'ahkan kelompok-kelompok lain. Pertanyaan ini kami tujukan kepada Pak Kiai, Pak. Bagaimana kalau ada kiai atau ustadz atau para pendakwah yang menjalankan tausiah, menjalankan dakwahnya dengan cara pemaksaan seperti itu, Pak Kiai, monggo. Islam itu arti nusamaha, wassalam, agama toleran, sehingga tidak ada pemaksaan di dalam mendakwahkan agama itu, baik dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah Rasulullah SAW. Di dalam Al-Quran itu dalam satu ayat menyatakan la ikraha fiddin, tidak ada pemaksaan dalam beragama, mengajak beragama Islam. Toleran itu memang dikenal ya dalam Al-Quran, itu sudah disebutkan Pak Kiai. Iya, Nabi mengatakan samaha. Jadi fungsi dai, dai itu mengajak, bukan memaksa. Rasul-Rasul Allah diutus sejak awal oleh Allah SWT untuk mengenalkan Allah dan mengajak manusia menyembah Allah. Amangkana yarju liqa'a rabbih, siapa yang ingin nanti kelak berjumpa dengan Tuhannya, maka hendaknya dia melaksanakan amal soleh dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu. Nah, dengan sikap-sikap yang mengkafirkan, kemudian menyalah-nyalahkan, menganggap kelompok-kelompok lain itu adalah sesat, itu bagaimana Pak? Nah, itu sisi penyimpangan, sisi artinya radikalisme di dalam agama itu mengklaim dirinya sendiri paling benar dan orang lain dituduh kafir, dan itu sudah lama juga terjadi seperti itu, sehingga ada terjadi pembunuhan Sayyidina Ali saja terbunuh itu karena dikafirkan oleh Abdurrahman ibnu Muljim, kemudian Abdurrahman ibnu Muljim membunuhnya. Tidak ada saat terjadi pembunuhan itu kecuali pengkafiran terhadap sesama. Nah, kita Ahlussunnah wal Jamaah itu kita tidak boleh mengkafirkan ahli qiblah, tidak boleh mengkafirkan sesama. Bahkan mengkafaro kafaro. Barang siapa mengkafirkan orang lain, maka salah satunya akan terjadi. Orang yang mengkafirkan itu menjadi kafir sendiri. Baik, baik.
Baik, beralih ke Pak Purwanto, Pak. Ya. Pak Wawan. Jadi kalau melihat adanya gejala-gejala menuju ke radikalisme, kalau kita sekarang istilahnya radikalisme, kalau ada juga intoleran, Ya. ada juga dulu mungkin fundamentalis. Ya. Itu sejak kapan, Pak Wawan? Apakah hanya di negeri ini atau juga di negara-negara yang mayoritas Islam lainnya juga ada fenomena seperti ini, Pak? Sebetulnya Indonesia diawali dengan zamannya Kartosuwiryo dulu ya, ingin mendirikan NII, Negara Islam Indonesia. NIDI ya Pak ya? Ya, kemudian ada berbagai pemberontakan yang terjadi, tapi semuanya tendensinya sebetulnya politik, tapi membawa basis keagamaan, sehingga Membungkusnya dengan betul Islam, dengan agama. Maka dengan demikian sebetulnya ingin mencari pengikut untuk bisa mendukung yang sebetulnya ini lebih mengarah kepada kepentingan merebut kekuasaan. Oleh karenanya terjadi upaya mengatasi pada waktu itu, akhirnya dihukum matilah si Kartosuwiryo ini. Nah, pengikut Kartosuwiryo ternyata juga tidak berhenti begitu saja. Kemudian juga masih pada berdatangan ke istri dari Kartosuwiryo ini, dan mereka diam-diam terus bergerak. Dan sejak itu terus terjadilah reinkarnasi gitu ya istilahnya, kan kita tetap berusaha melakukan upaya supaya mereka terintegrasi kembali kepada Ibu Pertiwi. Kemudian muncullah pandangan-pandangan baru yang berafiliasi dengan peristiwa-peristiwa di Timur Tengah. Nah, di Timur Tengah ini juga tendensinya sebetulnya politik yang dimainkan oleh negara-negara adidaya yang membenturkan satu sama lain. Dan disadari imbasnya pasti ke Indonesia. Timur Tengah bergolak, pasti Indonesia ikut bergolak karena ada sentimen keagamaan. Merasa senasib sepenanggungan karena ada rasa bersaudara antara agama tadi. Dan itu terbawa dan terbangun dalam suatu conditioning mengenai cerita-cerita atau gambar-gambar atau berita-berita yang ditambah-tambahi seolah-olah lebih mengerikan. Sebetulnya tujuannya adalah untuk ikut mengambil simpati dan tergerak. Dan mereka ada yang bergerak dengan cara ikut ke sana, ada juga yang menyerang di dalam negeri. Nah, inilah maka akhirnya tersurutlah berbagai peristiwa penting di Republik ini dengan berbagai aksi-aksi teror, dengan sikap yang tadinya intoleran. Intoleran kalau misi kebablasan maka akhirnya menjadi radikal. Radikal kalau ada pembiaran akhirnya menjadi teroris. Nah, itulah yang kita terus upaya untuk bisa kita tekan. Ya, padahal di negara kita nih ada perekat kebangsaan, Betul. Yaitu Pancasila. Betul. Yang mestinya bisa menjadi menjadi sumber penguat dari berbagai macam golongan ya Pak ya. Tapi kelihatannya makin sini ada semacam Pancasila itu semacam dikecilkan artinya, maknanya oleh kelompok-kelompok tersebut. Itu menurut Pak Wawan sebenarnya apa yang terjadi? Apakah ketidakpuasan terhadap satu politik tentu atau pada pemerintah karena mungkin kesejahteraan yang tidak merata, ataukah memang fanatisme dari kelompok-kelompok itu, Ya. Pak Wawan? Pancasila pasca Orde Baru lengser ini, Pancasila dikubur hidup-hidup tahun 98. Tidak diajarkan di sekolah-sekolah, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi dihapus. Karena memang waktu itu ada pandangan bahwa Pancasila identik dengan Orde Baru. P4 dia identikan dengan Orde Baru, dengan Soeharto pada waktu itu, Pak Harto ini sebagai presiden. Akhirnya 19 tahun kemudian baru direvitalisasi tahun 2017 dengan pembentukan BPIP. Nah, selama 19 tahun lost dari ajaran ideologi Pancasila ini, maka begitu ramainya ideologi kekerasan, ideologi yang berbasis kebetulan ini nggak cocok ya dengan kondisi yang bertempuran dengan Pancasila. Akhirnya mereka menyerang dengan pola-pola yang ada,
ditambah dengan kemajuan teknologi. Ya, dengan medsos ya Pak. Gitu, dulu mereka kumpul kecil-kecil dari kelompok-kelompok itu, tapi setelah adanya media sosial, mereka bisa berinteraksi, bisa tanya jawab langsung, bisa praktek dengan dipandu dari luar, membuat bom, menggunakan gotri, kemudian dengan panci, karena panci kan punya tekanan kuat yang tinggi sehingga bisa ledakannya kemana-mana, dan di situ ditambah-tambahi dengan paku, dengan beling, dengan segala macam openg, dan semuanya ini bisa diajarkan lewat online tadi itu. Bahkan dulu lewat Telegram, karena Telegram lebih soft, artinya lebih sulit dideteksi dia seperti itu. Nah, Telegram ini bisa live 1 jam, bisa live 2 jam. Yang ngajarinya begitu lewat itu. Bahkan mereka ada juga yang lewat permainan game-game anak-anak itu, dengan cara begitu dia menyampaikan sesuatu untuk melakukan pengajaran dan upaya rekrut. Sejak dini anak-anak. Waktu itu gak ada yang jual, karena waktu adalah anugerah yang harus disyukuri. Harus bisa dimanfaatkan sepenuhnya. Apalagi untuk ia yang telah memberi waktu seutuhnya. Waktu memang tak ternilai. Untuk kita yang tak mau terus bermimpi. Untuk kita yang menerima tantangan di depan. Jangan biarkan waktu itu terbuang untuk momen yang tak bisa diulang. Jadikan waktu itu lebih berkah. Dengan Mandiri Syariah Mobile, buka rekening sekarang bisa online. Lebih mudah, lebih berkah. Dengan Mandiri Syariah Mobile, buka rekening sekarang bisa online. Lebih mudah, lebih berkah. Dengan Mandiri Syariah Mobile, buka rekening sekarang bisa online. Lebih mudah, lebih berkah. Baik Pak Kiai, kalau melihat tadi penjelasan dari Pak Wawan, Pancasila seharusnya kan bisa ya menjadi sumber pemersatu dan juga menjadi memang selama ini kan memang jadi dasar falsafah bangsa kita. Kalau menurut perspektif Islam, dasar negara Pancasila ini bagaimana Pak? Karena kalau menurut orang-orang Islam harusnya kita mayoritas Muslim, dasar negara kita ya syariat Islam gitu Pak Kiai. Ya, Pancasila itu dari poin-poin 5 itu tidak bertentangan dengan Islam. Nah, bahkan sering saya mendampingi ketua umum PBNU, tamu-tamu dari Timur Tengah, bahkan dari Afghanistan, Pak Wawan. Pusatnya Taliban. Ya, termasuk Taliban, termasuk Mujahidin, ya. Kelompok ulama-ulama yang bosan perang di Timur Tengah itu, di Afghanistan itu. Ya. Kemudian pada berkunjung ke sini, kemudian ingin belajar ke Nahdlatul Ulama. Sampai kemudian akhirnya berdiri NU Afghanistan. Itu memuji Indonesia yang menggunakan Pancasila sebagai dasar negara. Karena Pancasila sendiri, semua dari sila-sila yang 5 itu tidak ada yang bertentangan dengan syariat. Tapi menurut mereka itu kan tauhid, istilahnya tauhid. Apa itu Pak tauhid dalam pengertian ini? Ya, Islam bukan berarti Indonesia negara Islam itu, syariat Islam. Sehingga Pancasila ditauhidkan oleh mereka. Padahal isinya tidak ada yang bertentangan dengan nilai-nilai. Justru prinsip-prinsip ajaran Islam ada di dalam, seperti ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Tentang Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian kemanusiaan yang
dan beradab. Kemanusiaan Yang yang adil adil dan dan beradab, kemudian persatuan Indonesia, kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan, dan kelima keadilan sosial. Bahwa keadilan itu prinsip ajaran Islam. Prinsip syariat Islam itu begitu bawahnya. Jadi prinsip syariat Islam itu keadilan. Ya. Adalah. Ya. Nah, kalau kita melihat sudah sedemikian idealnya, sedemikian bagusnya Pancasila ini, namun ternyata dalam masyarakat tertentu, kelompok tertentu, mereka masih bisa dimanipulasi ya, istilahnya mereka masih bisa dibelokkan bahwa Pancasila itu sesat dan lain sebagainya. Dalam hal ini apakah ada kesalahan metode dakwah, Pak, dari para pendakwah atau ulama-ulama itu, Pak? Apakah memang mereka itu kecewa dengan kesejahteraan yang tidak kunjung sampai kepada mereka? Ini sebenarnya titik masalahnya dari mana, Pak Kiai? Satu, ada provokasi dari kelompok-kelompok yang tadi Pak Wawan sampaikan. Ya, kekuasaan tadi, Pak, kekuasaan yang tadi, kekuasaan. kemudian menggunakan term keagamaan, sehingga kalau formalisme tidak menjadi negara Islam dengan syariat itu dianggapnya belum Islam, karena itu ditokutkan. Baik, Pak. Gitu, nah, ya. kemudian Pak, kan ulama itu sebenarnya kan ada istilah yang namanya sebagai warasatul anbiya, ya. Itu letaknya warasatul anbiya itu bagaimana, Pak? Warasatul anbiya kan mewarisi para nabi. Jadi menjadi tuntunan, menjadi panutan bagi umat, ya. Membimbing umat menjadi panutan, menjadi teladan. Karena Nabi itu uswatun hasanah, ya. Bahwa laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, bahwa ada dalam diri Rasul. Yang mengherankan mereka tertarik ya, Pak, ketika mereka memberikan, ada ulama-ulama tertentu, ada ustadz-ustadz tertentu yang menebarkan kebencian, permusuhan, agitasi, penghinaan, pemecah belahan. Ya, sebetulnya itu kan jauh dari ajaran Islam, tetapi apa yang propaganda itu semua ada aja itu pengikutnya. Barangkali apa tugas yang sesat pun ada pengikutnya. Ya. Baik, Pak Wawan, kalau heran melihat juga saya. Ya, heran. Apakah ini hanya terjadi di agama Islam saja? Apakah fanatisme, kemudian juga kelompok-kelompok yang menggunakan jubah agama untuk mengambil posisi di politik kekuasaan itu juga ada di agama-agama lain, Pak Wawan? Oh, banyak. Oh, gitu. Ya, jadi di Indonesia termasuk. Di sejumlah negara kita temui ya, ada Sikh pun ya, Sikh India, itu ya, India, ini juga ada yang ekstrim. Kemudian juga Buddha, ada yang ekstrim, bahkan juga menyerang, membunuh. Kemudian juga Kristen juga ada yang ekstrim. Kemudian bahkan dari kelompok-kelompok Mao misalnya, itu juga ada yang seperti itulah ya, keras. Pada saat semuanya lantas dibalur dengan tadi ada kepentingan di balik itu, biasanya terus yang terjadi kepentingan politik lebih mendominasi, sehingga akhirnya itu lupa bahwa sebetulnya agama tidak mengajarkan hal-hal yang demikian. Tapi di balik ini ada politik kepentingan tadi. Nah, di Indonesia kalau semuanya lantas juga kita melihat ya, semuanya itu untuk diambil suatu pelajaran berharga, karena ada yang berupaya menarik-narik ke kita. Upaya paling efektif yang selama ini Bapak bisa melihat langsung gitu, itu apa, Pak? Dari Bapak selaku orang yang berkompeten di Badan Intelijen Negara. Kita lakukan dialog, kita datangi mereka, kita dari hati ke hati, kita bicara, terus kita berikan suatu penjelasan bahwa negeri kita ini adalah sebuah negeri yang sangat toleran. Efektif, Pak, upaya itu? Ada yang balik ke kita, ada yang juga melawan,
Ada yang diam-diam terus mereka bergerak, ada. Dengan Mandiri Syariah Mobile, buka rekening sekarang bisa online. Lebih mudah, lebih berkah. Dengan Mandiri Syariah Mobile, buka rekening sekarang bisa online. Lebih mudah, lebih berkah. Dengan Mandiri Syariah Mobile, buka rekening sekarang bisa online. Lebih mudah, lebih berkah. Dengan Mandiri Syariah Mobile, buka rekening sekarang bisa online. Lebih mudah, lebih berkah. Tapi kita kan tidak sekali dua kali. Jadi terus-menerus kita lakukan upaya pendekatan kepada mereka. Dengan maksud apa? Supaya mereka kembali bahwa kita ini punya dasar negara, punya undang-undang, dan kita punya aturan. Jadi negara demokrasi itu ada 3 hal. Kebebasan, kesetaraan, tapi juga aturan. Kalau dia melanggar aturan itu, berarti ada sanksi pidananya. Nah, ini yang selalu kita ingatkan. Kalau mereka kita ingatkan, kita ajak dialog ternyata masih terus melakukan pelanggaran, ya jangan lantas disalahkan kalau lantas ada unsur-unsur pemidanaan. Karena memang ujung-ujung dari sebuah aturan tadi mesti ada efek jera, yaitu pemidanaan. Oleh karenanya sebelum semuanya itu menjadi pemidanaan, kita lakukan upaya pendekatan, dialog, kemudian pencerahan publik, literasi, supaya mereka bisa kembali. Nah Pak Wawan, nanti saya juga tanyakan pertanyaan ini kepada Pak Kiai ya. Yang kalau kami melihat nih Pak ya, dari sudut masyarakat awam, ada 2 hal yang dilakukan oleh mereka adalah kaderisasi yang begitu kuat. Jadi kaderisasi dari kelompok-kelompok itu yang dilakukan dari tingkat pendidikan, biasanya dilakukan di sekolah-sekolah dengan tidak membolehkan melakukan upacara bendera karena itu adalah haram, misalnya tidak diperbolehkan hormat bendera, hormat atau kita hanya taat pada Allah Ta'ala saja. Dari tingkat dini bahkan PAUD, TK itu sudah. Kemudian mahasiswa ada semacam kajian-kajian, berbungkus kajian-kajian Pak Wawan. Namun itu sangat efektif sekali membrainwash para generasi muda kita. Ini suatu PR besar tentunya Pak. Yang kedua tentunya medsos ya, begitu efektifnya medsos. Pertanyaan saya yang mengenai kaderisasi yang dimulai dari sejak dini itu, upaya pencegahannya atau kalau dibilang memakai dialog rasanya agak sulit ya Pak ya, karena mereka bekerja atau bergerilya dengan seolah-olah itu normal-normal saja. Gimana Pak? Kalau Badan Intelijen Negara melakukan patroli cyber 24 jam, dari sana pasti kita tahu, kita pantau apa percakapan atau apa akun-akun yang mengarah kepada hal-hal yang tidak tepat, tidak cocok dengan kondisi negara yang bertoleransi. Gitu. Selalu kita ingatkan, kita tegur di situ, supaya mereka bisa kembali ke rel ya. Dan kita juga sampaikan bahwa Anda bicara itu bukan di ranah privat, tapi ini di ranah publik. Dia pikir kan, waduh, ya bisa berselancar di dunia maya, dipikir ranah personal, padahal tidak. Dan kita sampaikan ada undang-undang ITE yang bisa dikenakan kepada dia kalau dia melakukan langkah-langkah yang justru cenderung mengarah kepada pelanggaran-pelanggaran tadi. Itu dari aspek medsosnya. Kalau tadi yang dari kaderisasi dari usia dini sampai ke mahasiswa, itu ya, kita masuk ke kampus-kampus, masuk ke OSIS, ya, kemudian ke para guru, kemudian juga kepala lingkungan sampai ke RT RW. Kita pada level menteri juga kita datang dari forum rektor. Saya dulu rektor, rektor Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Kalau sekarang istilahnya gubernur. Nah,
pada waktu itu saya juga ceramah bersama Mendikbud di depan para rektor seluruh Indonesia. Nah, ini kita semuanya memberikan suatu pemahaman, karena banyak juga rektor yang tidak tahu kalau tempatnya itu dipakai untuk kaderisasi. Kadang-kadang dia menyewakan lokasi aula atau auditorium misalnya, ya karena sifatnya menyewa ya dipersilakan, tapi tidak paham bahwa di situ ada baiat. Nah, itu yang terjadi di sebelah universitas. Demikian juga di sekolah-sekolah ini dan di OSIS. Nah, kita membina OSIS dan kami secara berkala mengumpulkan para pengurus komite Sekolah. SDKI misalnya, kita kumpulkan di tempat tertentu, kemudian juga guru-guru yang kebetulan berkompeten terhadap masalah-masalah itu, kita memberikan tutorial. Nah, ini supaya sama-sama saling menjaga, termasuk kepada orang tua murid secara berkala juga kita libatkan di dalam itu, perwakilan ya, bagi orang tua murid. Karena ada komite tadi, nah supaya mengawasi putra-putrinya. Bagaimanapun juga kita harus tahu kebiasaan putra-putrinya yang aneh, misalnya menyendiri tiba-tiba dia berkumpul dengan orang yang nggak jelas, pulang ngamuk, minta sesuatu, nggak dikasih, marah, kemudian dia cenderung menjauh dari keluarga. Nah, itu seperti itu. Harus peka ya sebagai orang tua. Nah, Pak Kiai, nah kalau dikaitkan tadi ya mengenai metode mereka yang ternyata cukup efektif ya membangun suatu kelompok yang makin lama semakin terlihat mereka semakin berani unjuk gigi, unjuk kekuatan. Apakah itu berarti ada kelemahan di metode dakwah dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sudah kita kenal dulu? Kan kita sesama Islam itu saling menghormati, saling menghargai. Sekarang maaf nih, bukan mendiskreditkan Islam, tapi ada kelompok-kelompok yang seolah-olah ini sport sama Islamnya, tapi kok tidak bisa tidak ada kesepahaman. Itu bagaimana Pak? Ya, kelompok-kelompok tertentu itu belum selesai dalam memahami agama dan kebangsaan. Ya, di agama lain, di paham kebangsaan lain. Sementara kita kelompok kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama Nahdien dan Muhammadiyah, itu sudah menganggap bahwa hubungan agama dan negara itu, hubungan agama dan kebangsaan itu sudah tidak ada persoalan. Ya, karena melaksanakan kebernegaraan kita itu bagian daripada melaksanakan keagamaan kita gitu. Berarti karena itu ada dibangun 3 persaudaraan yang sering kita bersama, ukhuwah Islamiyah yang akan bisa merekatkan antar sesama kaum muslimin. Kalau tidak ketemu di situ ada ukhuwah watoniyah, persaudaraan kebangsaan, di mana cinta tanah air bagian daripada iman, ya. Hubbul waton minal iman. Dan kalau tidak lain bangsa, misalnya hubungan kita dengan bangsa-bangsa lain, Pak Wawan, itu ada ukhuwah insaniyah. Bahwa Al-Quran mengajarkan kepada kita memuliakan sesama manusia. Laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat. La akhiril ayat. Nah, Pak, saya masih menitik beratkan tadi pertanyaan saya kepada metode dakwah. Mereka mengapa ya begitu menarik minat, seolah bisa dengan tokoh, bahkan bisa melahirkan tokoh-tokoh dakwah yang digemari, menjadi favorit. Sementara apakah memang harus ada yang diperbaharui nih metode dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, NU dan Muhammadiyah ini, karena kok mereka lebih menarik minat? Ada istilah hijrah, ada istilah ini kaum muda, para selebriti gitu. Bagaimana Pak? Ya, mereka itu kan doktriner ya. Doktrin kepada orang-orang yang masih kosong di sisi keilmuan, keagamaan. Sehingga cepat masuk gitu. Berbeda dengan orang-orang yang sudah keilmuannya cukup, apapun nggak masuk. Mungkin ini bisa menjadi satu
refleksi atau menjadi Ya, satu perlu upaya metode perbaikan, metode yang lebih menarik lagi ya untuk bagaimana? kalangan teman-teman muda Teman-teman, yang betul. milenial. Betul, Ya, betul perlu sekali. ada Pendekatan yang lebih baru, populer, ya. ya gitu. Saya Pak kira Wawan, itu. bagaimana Pak Wawan? Menurut Pak Wawan, apakah ini menjadi tantangan bukan hanya tentunya para dai, tapi juga para penyelenggara negara supaya bisa lebih membumikan Pancasila bukan hanya sebagai falsafah, tapi juga sikap toleransi antar umat beragama. Ini bagaimana bisa efektif dilaksanakan di masyarakat kita? Ya, memang kita harus sadari bahwa Pancasila kan digali dari nilai-nilai luhur dari bangsa kita sendiri, dari ajaran nenek moyang kita. Dan kita harus sadari juga bahwa itu berdasarkan suatu pencerahan dan pemikiran para tokoh pendiri bangsa ini yang tentu saja sudah sedemikian rupa dipikirkan. Dan maka Pancasila ini harus tetap lestari di Indonesia karena ini justru yang mempersatukan kita. Sebab kita kalau tidak ada pemersatu itu memang ya bisa terancam sebuah perang saudara. Kalau di negeri Balkan itu ada 3 suku, akhirnya pecah menjadi 3 negara. Kita ini lebih dari 500 suku. Nah, ini bisa kalau pecah perang saudara bisa pecahnya kecil-kecil kayak kaca gitu. Iya. Waktu itu gak ada yang jual, karena waktu adalah anugerah yang harus disyukuri. Jangan biarkan waktu itu terbuang untuk momen yang tak bisa diulang. Jadikan waktu itu lebih berkah. Dengan Mandiri Syariah Mobile, buka rekening sekarang bisa online. Lebih mudah, lebih berkah. Karena sekarang muncul nih Pak Wawan, maaf. Jadi ada di satu daerah tertentu camatnya atau lurahnya melarang peribadatan agama lain karena di situ mayoritasnya adalah umat, misalnya umat agama X gitu. Kemudian yang melarang umat yang minoritas melakukan peribadatan ritual keagamaannya. Ini sudah mulai bermunculan Pak. Ini antisipasinya seperti apa ya Pak ya? Kita tetap ingin mereka didialogkan antar yang ada di situ. Memang pembauran itu bukan persoalan yang mudah. Kebanyakan karena kita ini sudah jarang terjadi kebersamaan seperti gotong royong misalnya di satu perkampungan atau suatu komunitas, maka dia tidak saling kenal. Kalau tidak saling kenal, maka tak sayang. Begitu ada yang berencana dirikan sesuatu, sudah ditentang habis karena nggak kenal. Tapi kalau tatkala dia tuh memang sering berbaur dengan masyarakat di situ, sering bersatu, sering cangkruk, itulah Jawa itu, ngobrol bareng, minum kopi, kemudian bareng-bareng bersih-bersih lingkungan, kepedulian itu. Maka akhirnya ketika ada usulan, saya kok ingin begini begitu. Nah di situ lebih ada kedekatan lah gitu. Tapi kalau masing-masing, apalagi di kota besar, akhirnya lulu gue begitu. Yang terjadi ya ini. Nah, begitu ada perencanaan seperti ini, seperti itu, yang terjadi pertentangan, bukan sebuah persaudaraan. Coba lihat, ada juga kawasan yang justru gerejanya yang bangun itu ulama, itu ada. Berdekatan lagi. Nah, kalau dipikir apakah ini pelanggaran kan tidak juga. Artinya ulama itu besar hatinya karena melihat bagaimana Nabi dulu memberikan contoh dan teladan ketika di negara Madinah itu. Saya terlindungi. Nah, kalau ini kan jarang terjadi. Kalau dipikir pasti si ulama itu akan dengan kerasnya supaya ini tidak ada yang dari agama yang lain. Tapi kenapa malah beliau yang memfasilitasi itu? Karena tahu bahwa tidak ada paksaan di dalam agama dan itu memberikan satu fasilitasi lakum dinukum waliyadin yang akhirnya terjadi satu toleransi. Kalau kita bicara masalah agama memang perlu kebesaran hati, kebesaran jiwa dan sikap lautan.
Sikap lautan itu bisa menerima sampah, bisa menerima yang asam-asam, bisa yang manis-manis, Yang beracun yang juga beracun juga bisa. Limbah Nah, beracun. watak segoro atau watak lautan itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang biasanya sudah tertempa oleh punya begitu banyak pengalaman hidup wisdom, yang kebijaksanaan wisdom begitu besar. tadi. Jadi nah ini yang perlu kita sampaikan karena biasanya intoleransi itu berawal dari pemikiran yang terlalu sempit, terlalu dangkal, menganggap diri sudah paling benar, akhirnya yang lain salah. Sebetulnya ini perlu diliterasi, dan setelah mereka juga cukup pengalaman hidup di dalam mengarungi berbagai macam cobaan dan tantangan, apalagi mengatasi proses berdirinya sebuah negara misalnya, baru dia akan menjadi seorang yang wise. Baik, Pak Kiai, sebenarnya kan kita mungkin lebih dihimbau gitu, ustadz-ustadz atau para pendakwah itu lebih banyak mengangkat sejarah Islam, bagaimana sih sebenarnya konsep toleransi di masa Rasulullah SAW itu dijalankan dengan begitu indahnya, dengan begitu sejuknya. Bisa diceritakan Pak contoh-contoh kehidupan yang penuh toleransi di masa Rasulullah? Rasulullah sendiri di Madinah itu kan ketika datang hijrah ke Madinah itu kan diawali dengan membangun masjid. Kemudian masjid Madinah ya. Setelah masjid sampai ke pinggiran kota Madinah disebut ada masjid apa tuh yang di Madinah tuh? Masjid bukan sebelum Masjid Nabawi. Namanya satu masjid yang kemudian pertama kali Rasulullah datang. Kemudian berlanjut perjalanan di tengah-tengah kota Madinah. Kemudian begitu ontanya duduk, kemudian ini tanah siapa? Kemudian Rasulullah membebaskan tanah itu. Kemudian hadza masjidi, ini adalah masjidku. Di Madinah itu kan ada bukan saja terdiri dari umat muslim, umat terdiri dari muhajirin, ada ansor penduduk asli Madinah, dan ada juga komunitas Yahudi, ada komunitas Nasrani. Rasulullah sendiri ada pasar juga yang sering disebut pasarnya orang Yahudi itu namanya Bani Qainuqa ya, Suq Bani Qainuqa. Ada seorang sahabat yang kemudian ketika ditawari oleh seorang sahabat Ansor yang kaya, mau muhajirin kan ditinggalkan semua itu dari barang kekayaannya di Mekah, Pak. Ada namanya Abdurrahman ibnu Auf, ditawari oleh Abdurrahman bin Auf ini muhajirin, ditawari oleh seorang kaya Madinah, mau nggak kamu saya beri kebun kurma satu, saya punya 2 kebun kurma dan saya punya istri 2. Saya ceraikan istri saya 1, kamu kawini dan saya kasih kebun kurma. Abdurrahman bin Auf, tidak, saya cukup tunjuki saja jalan menuju pasar. Kemudian pasar itu ditunjukkan pada pasar Bani Qainuqa. Disitulah Abdurrahman berdagang di pasar Bani Qainuqa, pasarnya Yahudi. Ya, jadi sudah saling bekerja sama sehingga Abdurrahman menjadi sahabat yang terkaya. Dan itu bentuk zaman Nabi, para sahabat sudah saling bertransaksi, berhubungan. Ya. Kemudian latar belakang lahirnya perjanjian Hudaibiyah itu bagaimana? Itu juga apakah ada kaitannya dengan kehidupan bertoleransi? Perjanjian Hudaibiyah itu bukan dengan Yahudi dan Nasrani, tetapi dengan penduduk Mekah ya, musyrikin Mekah. Yang ketika perjanjian itu mau ditulis oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kemudian ditulis dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ketika orang kafir Quraisy jangan pakai Bismillah, akhirnya dicoret juga ya, dengan Muhammad Rasulullah ya. Kemudian
orang kafir Quraisy tidak mau menyebutkan Muhammad Rasulullah. Tetapi kemudian juga Rasul minta jadi coret saja. Gitu. Disetujui oleh itu ada disetujui oleh bentuk-bentuk Rasulullah ya. untuk dibuang. Ya. Yang akhirnya orang-orang kafir Quraisy itu melanggar perjanjiannya sendiri. Yang kemudian terjadilah Fathu Makkah. Kalau perjanjian Piagam Madinah itu gimana? Bagaimana Pak? Kalau Piagam Madinah itu kan perjanjian untuk hidup damai ya. Ya itu kan bentuk-bentuk sikap ya. toleransi ya Pak yang dicontohkan dari Rasulullah. Tapi itu tidak dikemukakan oleh para ustadz-ustadz yang mengkafir-kafirkan itu. Mereka kan selalu itba Rasul, memang Rasul, yang gitu. ditepankan itu jihad, memerangi kufar Quraisy. Padahal ketika Fathu Makkah sendiri, ketika ada sahabat Rasulullah kan tidak membalas dendam kepada penduduk Mekah yang kemudian lari. Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan masuk aman, maka terjadi mengamankan orang-orang yang lari dari Rasul. Maka dipanggil kembali. Ya, yang mengkhawatirkan kan ada semacam indoktrinasi mengenai halal darahnya gitu kan Pak. Jadi soal kita jihad. Ketika terjadi pengkafiran kepada orang lain, maka kemudian konsekuensinya halal darahnya. Nah, apakah itu dicontohkan oleh Rasulullah Pak Kiai? Apakah ada contoh seperti itu? Itu karena itu didengung-dengungkan. Itu karena Rasulullah itu berjihad, maka itu seperti ada pembenaran. Jadi adanya perang itu ketika terjadi memang di masa perang. Seperti kita sendiri ada resolusi jihad Hasyim Asy'ari itu ketika memang membela diri, bukan untuk menyerang ketika ya Pak. Memang kondisinya perang. Jangan kondisi aman ayatnya ayat perang gitu. Jadi ini kondisi aman dipakai alat perang. Karena itu ditogutkan dulu itu. Doktrinnya bahwa Pancasila togut, kita ini hidup di negara kafir. Karena itu kita ini masih periode Mekah kemudian. Atau kita sulit beribadah secara Islam sehingga kita harus berperang menegakkan syariat Islam. Kan tidak ada situasi seperti itu di negeri kita ya Pak. Tidak ada situasi bahwa di Indonesia ini negara yang bebas. Mempersulit, iya betul. Semua dakwah bebas, sholat bebas. Orang menyelenggarakan rukun Islam yang 5 itu difasilitasi semua kok. Ya. Difasilitasi semua oleh negara, oleh ada. Artinya kayak termasuk nikah ada, termasuk hukum waris disiapkan, pengadilannya ada, semua. Semuanya ada. Apa yang kurang dari pelaksanaan syariat Islam di negeri kita ini? Dengan Mandiri Syariah Mobile, buka rekening sekarang bisa online. Lebih mudah, lebih berkah. Dengan Mandiri Syariah Mobile, buka rekening sekarang bisa online. Lebih mudah, lebih berkah. Baik Pak Maman, kalau kita kaji, kita lihat ke belakang itu persoalan ini semakin menjadi masalah lah istilah kalau dibilang menjadi masalah itu ketika ada hajatan-hajatan politik di negeri ini gitu kan. Kemudian bangsa ini seperti terbelah seperti itu ya Pak ya. Jadi ada golongan ini, ada golongan itu. Itu terus terbawa sehingga sesama umat Islam pun juga terjadi semacam kelompok-kelompok yang berbenturan. Ini upaya-upaya dari istilahnya pemerintah atau negara untuk mengatasi seperti ini bagaimana Pak? Selain mengadakan dialog tentunya ya, tapi ini kan apalagi menjelang pilkada seperti ini. Tentunya yang seksi itu kan isu-isunya mengangkat ada isu-isu agama gitu kan. Isu-isu yang hal-hal itu yang menarik nanti para calon-calon kepala daerah untuk mendulang suara. Bagaimana Pak Wan? Semuanya kita ada aturan PKPU dan Bawaslu juga mengawasi dan
Panwas juga tentu bergerak, sehingga kalau misalnya ada pelanggaran di masa kampanye itu, baik pelanggaran ketika speak maupun juga ada menjelekkan yang lain, atau apalagi kalau memberikan satu statement yang ke arah hate speech dan menggerakkan massa untuk lantas berbuat riot, ya itu tentu akan ada berbagai sanksi yang ada di situ. Dan ini semua kita sudah dari waktu ke waktu punya pengalaman berbagai kerusuhan akibat pilkada, bakar-bakaran di mana-mana karena tersulut oleh emosional ketika bahkan antar mereka papasan di jalan misalnya, sama-sama ingin menuju ke tempat lokasi di mana ya, kemudian papasan. Hal ini tetap kita usahakan supaya tidak ketemu di satu titik. Dan apalagi di tengah COVID-19 ini, kita lebih ketat lagi untuk tidak seperti itu. Nah, apapun yang terjadi, kita tetap hajatan sesuai dengan jadwal yang ada tetap harus jalan. Dari pilkada itu hanya aturan main tetap harus ditegakkan. Bagi mereka yang melakukan pelanggaran dengan terpaksa bisa dilakukan sanksi hukum atau bahkan didiskualifikasi. Dan kita harus taat asas untuk bisa memenuhi apa yang menjadi kriteria. Kemudian juga harus siap kalah, siap menang. Apalagi kalau di sini berbalur dengan membawa-bawa agama di situ. Memang ini sensitif sekali dan dampak ikutannya itu panjang. Bisa menjadi perseteruan. Contohnya Pilpres kemarin masih terasa sampai sekarang. Dampaknya ini. Masih terus. Jangan sampai pilkada rasa Pilpres. Nah justru itu. Oleh karenanya sebetulnya ini perlu ada satu kesadaran bersama. Soalnya mesti kalah dan menang itu kan sebuah keniscayaan. Kalau tidak ingin kalah ya jadi tim sukses saja. Meskipun kalah dia tetap sukses. Nah Pak Wawan, apakah ini memang kalau kita melihatkan sebenarnya negara kita, bangsa ini kan bangsa yang rukun, damai, orangnya juga tawadhu ya istilahnya tuh, taat kepada ulama, pada pemimpin. Sebenarnya pada dasarnya karakter bangsa kita kan seperti itu ya, gotong royong dan lain sebagainya gitu. Nah, apakah dengan berkembangnya maraknya persoalan-persoalan intoleransi seperti ini, apakah ada kekuatan-kekuatan luar yang memang tidak suka Indonesia ini utuh, kuat gitu? Apa memang ada grand design dari luar Indonesia gitu yang memang menciptakan konflik-konflik seperti ini, Pak? Ya, memang Indonesia ini adalah negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia. Ya tidak akan dibiarkan kuat. Kalau kuat dianggap ancaman. Makanya terus digesek-gesek lah satu sama lain. Oleh karenanya kita perlu menyadari itu semua. Kita dihantam dengan narkoba dari sejak anak usia dini. Bahkan dibagi permen gratis untuk anak playgroup. Permennya itu permen narkoba kan. Niatnya itu sudah menghancurkan dari sejak tunas. Narkoba kenapa nggak dikasihkan pada mereka yang berduit, tapi kepada anak-anak sekolah yang masih playgroup misalnya. Seperti ini adalah upaya menghancurkan generasi secara sistemik. Maka kita tidak boleh lengah terhadap itu semua. Penerapan hukuman yang berat tetap akan diterapkan. Kemudian juga Islam di Indonesia kan juga ada upaya membenturkan di situ ya, satu dengan yang lain. Ada Sunni Syiah misalnya, seperti itu. Kemudian juga ada berbagai kelompok lah. Berbagai kelompok. Ada pandangan Wahabi, ada berbagai macam ini yang tentu saja kita ingin tidak lantas terjadi sesuatu yang uncontrollable. Jadi kita tetap harus mengontrol, memberikan satu literasi. Kalau misalnya ada gesekan, ya cepat-cepat kita tangani ya, kita investigasi. Termasuk kalau ada pelanggaran, pasti akan ada sanksi-sanksi supaya tidak berkelanjutan. Kalau orang mengatakan terjadi by omission atau pembiaran, dampaknya pasti akan muncul dendam.
Mesti itu dibiarkan, kenapa saya disanksi? Seperti ini yang kita akan hindari. Baik. Oleh karenanya keberadaan para ulama ini luar biasa. Apalagi ulama-ulama aswaja, ahli sunnah wal jamaah, lebih tenang. Baik, Pak Kiai Manan. Lalu saya ingin pertanyaan terakhir sini, bagaimana dengan adanya salah satu firman Allah di Quran Al-Imran ayat 19 menyatakan bahwa sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Ini kan menimbulkan satu fanatisme ya. Jadi bagaimana mengartikan, mengejawantahkan konsep ini dalam konteks toleransi beragama, Pak? Ya, artinya orang penganut agama Islam harus mengatakan seperti saya, Pak Wawan, Ibu dan semuanya bahwa Islamnya yang paling benar. Dan tidak berarti harus mengganggu atau menjelek-jelekan agama lain. Bukan mengklaim Islam yang paling benar, di luar Islam adalah sesat seperti tidak itu. Perlu. Seperti itu ya. Wala tasubbul ladzina jangan kamu mencerca agama lain. Orang yang menyembah tidak menyembah. Itu Al-Quran atau hadis, Pak? Al-Quran. Al-Quran ayat. Lupa ayatnya lah. Ya. Tapi jadi dilarang mencerca. Dilarang mencerca orang yang menyembah selain Allah. Nanti mereka akan balik mencerca Tuhan. Tuhan bighairi ilm, akan memusuhimu dengan tanpa ilmu. Nah, itu larangan. Tidak. Kita agama mengakui agama kita paling benar. Iya, semua juga orang lain yang agama lain mengaku dirinya paling benar. Baik. Karena itu ada ayat Al-Quran yang tadi disampaikan, disebut Pak Wawan juga. Ada lakum dinukum. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Baik, terima kasih banyak. Itu yang menjadikan toleransi beragama di Indonesia itu akan berjalan dengan baik. Jadi pokoknya founding fathers kita itu udah meletakkan dasar-dasar Pancasila yang 5, kemudian itu tidak bertentangan dengan agama. Itu menurut saya itu menjadi perekat bangsa ini. Dan itu dibanggakan oleh negara-negara lain. Tamu ulama-ulama dari Timur Tengah, dari mana yang berkunjung, termasuk Syekhul Azhar. Imam Masjid Al-Azhar. Bukan, Imam Universitas. Rektor Al-Azhar. Rektor Al-Azhar. Syekhul Azhar. Nah, ketika berkunjung ke PBNU menyatakan Indonesia contoh, menjadi contoh dunia umat Islam yang toleran. Baik, terima kasih Pak Kiai, terima kasih Pak Wawan untuk pencerahannya, luar biasa sekali. Kami mendapatkan begitu banyak pembelajaran maupun masukan-masukan berharga bahwa toleransi itu memang harus dirawat dengan baik dan dimaknai dengan sepenuh hati oleh seluruh komponen bangsa kita. Terima kasih atas kehadirannya Bapak-bapak dan pemirsa Nusantara Televisi yang dirahmati Allah SWT. Kami akhiri bincang kita pada pagi hari ini dan jangan lupa untuk menyaksikan diskusi yang mendatang dengan topik menghindari konflik bernuansa agama dengan para narasumber yang juga tidak kalah menariknya dan akan disiarkan pada hari Jumat pagi pukul 5 hingga pukul 5.30 hanya di Nusantara Televisi. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NTV Sahabat Kita.
Didukung oleh